Halo semuanya, selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya teman-teman mengenai kelebihan serta kekurangan dari Daihatsu Sirion tahun 2007 ini ya teman-teman. Kita mulai terlebih dahulu ya teman-teman dari kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama yakni kabin yang lega ya teman-teman. Jadi meskipun Sirion ini eksteriornya kecil ya, total keseluruhan panjangnya juga 3,6 meteran lah ya teman-teman, total keseluruhan panjangnya itu, tetapi mempunyai kabin yang luas ya teman-teman. Nah, itu adalah kelebihan yang pertama, dimana walaupun mempunyai bodi yang kecil, panjang total yang pendek, ya ini sekitar 3,6 meter, tetapi mempunyai ruangan kabin yang lega ya teman-teman. Kelebihan yang kedua yakni tenaga mesin yang cukup responsif ya teman-teman. Ini karena mesinnya itu sama ya dengan Daihatsu Xenia ya teman-teman. Nah, di mana mesin tersebut di Xenia menggendong bodi yang besar, sementara di Sirion ini kan menggendong bodi yang relatif lebih kecil dari Xenia, sehingga power to weight ratio-nya itu lebih bagus di Sirion ya, karena beban mesin untuk menghela bodi itu lebih ringan, sehingga menjadikan tenaga mesin Sirion ini cukup responsif ya. Selanjutnya kelebihan lainnya yakni biaya perawatan yang murah ya teman-teman. Ya ini karena mesinnya tetap satu basic itu ya teman-teman. Ya terkenal lah mesin Xenia itu kan dimana-mana banyak ya spare partnya, dan harganya pun murah. Tersedia pula spare part KW-nya ya teman-teman, sehingga menjadikan biaya perawatannya murah ya teman-teman. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya yakni adalah handling ya teman-teman. Handlingnya cukup baik ya teman-teman, karena ya bodi kecil ya itu ya menjadikan mobilnya mempunyai handling yang baik dan enak gitu ya teman-teman. Terasa lincah gitu ya dibawa di perkotaan gitu ya, dibawa di jalan-jalan berkelok itu enak. Nah, selanjutnya kelebihan lainnya yakni adalah irit BBM ya teman-teman. Jadi bahan bakar minyaknya ini irit ya, konsumsi BBM-nya ini. Untuk penggunaan dalam kota itu sekitar 111, 112 itu dapat ya. Jarang di bawah 110 ya teman-teman ya, kecuali dalam kondisi macet-macetan parah ya teman-teman, itu mungkin bisa dapat 110 bahkan kurang. Cuman kalau penggunaan normal ya rata-rata di atas 110 ya teman-teman. Kelebihan selanjutnya yakni adalah kabin yang fleksibel ya teman-teman. Jadi kabinnya ini enak ya, fleksibel. Apabila kita mau membawa barang yang agak banyak, melipatnya mudah ya, terus menghasilkan bagasi yang rata, itu ya pokoknya kabinnya cukup fleksibel lah ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kelebihan lainnya, harga beli ya. Apabila teman-teman membeli dalam kondisi bekas, harga belinya tergolong murah ya teman-teman. Ini hanya ya dengan harga 60 sampai 70 juta lah ya teman-teman. Teman-teman sudah mendapatkan mobil lah ya teman-teman, yang tahunnya ya 2007 ya masih cukup layak lah ya teman-teman, asal kondisi unitnya bagus. Dan sekalipun misalnya kondisi unitnya ada beberapa PR, itu terkompensasi ya teman-teman dengan kelebihan yang biaya perawatannya murah. Jadi kalaupun ada PR, membeli mobil ini ada PR-nya, untuk biaya perbaikannya itu murah. Itu kelebihannya ya teman-teman, karena harga belinya ini dalam kondisi bekas ini tergolong murah, yakni dalam rank harga 60 sampai 70 juta ya teman-teman. Kelebihan lainnya adalah kuncinya sudah immobilizer. Nah, ini kelebihan lainnya ya. Yakni untuk keamanan mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci dengan teknologi immobilizer. Nah, ini cukup maju ya di zamannya ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas kelebihan-kelebihannya, sekarang kita akan membahas
kekurangannya ya tentu saja ya teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah bantingan suspensi ya teman-teman. Bantingan suspensi Daihatsu Sirion ini adalah cukup keras ya teman-teman. Tapi kalaupun diisi banyakan itu bukan malah jadi empuk ya, tetap keras tapi malah cenderung gesrot ya. Bila melewati jalan berlubang ya, berlubang-lubang cukup dalam itu rawan gesrot ya, karena ground clearance-nya memang cukup rendah. Nah, selain bantingan yang cukup keras, kekurangan lainnya yakni adalah peredaman kabin ya teman-teman. Jadi dalam peredaman kabinnya itu kurang kedap ya, atau cenderung buruk lah. Jadi untuk misalnya suara-suara dari luar itu cenderung gampang masuk ya teman-teman. Misalnya sekalipun suara-suara motor standar lah ya gitu, suara knalpot standar motor pun gampang masuk ya, apalagi suara knalpot motor yang sudah diganti racing ya, itu masuk sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah peredaman kabin yang kurang kedap, kekurangan lainnya adalah tidak adanya airbag ya teman-teman. Nah, ini padahal rival-rival sekelasnya pada saat itu setahu saya memang sudah ada airbag ya, walaupun single. Nah, ini kalau Daihatsu Sirion ini memang belum ada airbag ya, itu kekurangannya. Nah, kekurangan selanjutnya ya ini adalah headrest penumpang belakang yang kurang proper atau kurang layak ya teman-teman. Jadi headrestnya ini kan menyatu gitu ya, dan posisinya pun rendah ya, sehingga tidak bisa menyangga kepala penumpang belakang dengan baik dan akan cepat pegal itu kalau perjalanan jauh ada penumpang yang duduk di belakang ya, dimana rivalnya seperti Yaris ataupun Jazz. Nah, itu headrestnya kan sudah bisa dinaik turunkan dan cukup tinggi ya untuk penumpang belakang. Nah, ini kekurangan lainnya ya, ini headrest penumpang belakang yang kurang proper atau layak. Kekurangan lainnya yakni bagasi ya teman-teman. Bagasinya agak sempit dibanding rivalnya ya teman-teman. Ya, walaupun misalnya untuk mengangkut satu koper ukuran large ya masih bisa lah, tapi cukup satu koper itu ya, paling sisanya ditambah ya tas-tas kecil lah ya teman-teman, karena ya cenderung agak sempit lah ini bagasinya. Itulah kekurangan lainnya. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah jok belakang ya teman-teman. Jok belakangnya ini konturnya ya teman-teman, kontur joknya itu terlalu flat atau rata ya. Nah, ini sehingga menyebabkan badan kita ini cepat pegal ya. Badan kita itu menjadi cepat pegal apabila dalam melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau ya untuk digunakan dalam perkotaan sih cukup-cukup saja lah ya teman-teman, tidak akan terlalu cepat pegal. Cuman kalau untuk perjalanan jauh, maka konsekuensi dari jok belakang yang terlalu flat atau rata ini menjadikan kita cepat pegal. Kendati memang saya paham ya desainernya maksudnya joknya dibuat terlalu flat atau rata ini adalah untuk memberikan kabin yang luas ya teman-teman. Nah, itulah di balik kabinnya yang luas memang joknya dikorbankan dengan desain yang terlalu flat atau rata itu ya teman-teman. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.